Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adza billahi fa'idhuhu, barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah perlindungan. Wa man sa'ala billah, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berikan apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang memberikan kepada kalian sebuah kebaikan, maka balaslah dia, balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak memiliki sesuatu yang bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakan dia, hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, hingga dia mengetahui, dia merasa dia telah membalasnya dengan doa tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Hakim Al-Naisaburi, dan kita lihat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan man ista'adza billah fa'idhuh, artinya barang siapa yang meminta darimu al-i'adah, minta perlindungan, tapi dia menggunakan nama Allah, maka berikan perlindungan. Artinya ketika ada orang datang kepada kita, ya, dia katakan saya mau dibunuh orang misalnya, tolong saya dilindungi demi Allah, saya minta perlindungan pada antum dengan nama Allah. Maka dalam masalah ini kita fa'idhu, maka hendaklah dia memberinya perlindungan. Ya, hendaklah dia memberinya perlindungan. Atau misalnya seorang minta dengan nama Allah disebutkan, akhi demi Allah
saya tolonglah jangan saya diganggu-ganggu lagi misalnya. Ya. Maka fa'idhuh, maka hendaklah dia memberikannya perlindungan. Artinya memang satu hal yang bisa kita lakukan untuk melindunginya, bukan satu hal yang nggak mampu untuk kita lakukan. Atau perkara yang menjadi hak dia, tapi kita gunakan nama Allah supaya kita tidak diminta lagi. Misalnya nih Pak, seperti misalnya kalau ada seorang, tolonglah saya jangan diganggu-ganggu lagi, wallahi tolong saya jangan diganggu-ganggu lagi. Misalnya, memang orang itu suka mengganggu, maka ikhwah, penekanan untuk tidak boleh diganggu itu lebih wajib lagi. Karena bagaimanapun ikhwah, mengganggu orang kan nggak boleh. Ya, la doror walad diror, tidak boleh memudaratkan dan juga tidak boleh dimudaratkan. Ya, ketika kita mengganggu orang, maka otomatis kita akan disebut dengan pengganggu dan itu dosa. Tapi ketika dia sudah sebutkan dengan nama Allah, demi Allah mohon saya jangan diganggu lagi, misalnya, maka dosa yang dilakukan jika memang masih mengganggu, maka dosanya lebih besar lagi ketimbang yang pertama. Karena dia sudah menggunakan dengan nama Allah. Demikian ikhwah. Tetapi kalau misalnya seorang ini terganggu dengan meminta hutang misalnya. Jadi, wallahi tolonglah jangan diminta-minta lagi hutang antum. Itu ikhwah. Itu kan punya dia. Demikian. Wallahi tolong janganlah diminta-minta lagi. Terganggu saya antum nagih terus. Sepertinya kok takut sekali sih nggak dibayar. Demi Allah tolonglah jangan diganggu lagi, saya jangan nagih hutang. Itu nggak laku ikhwah. Karena apa? Karena yang dimintanya adalah hak dia. Demikian. Jadi jangan salah pakai nih. Ya, jangan salah pakai. Jadi ketika kita, pada dasarnya ketika seorang meminta kepada kita, tolong lindungi saya, misalnya, lindungi saya mungkin dari penjahat, mungkin dari orang pengancam, tapi dia sebut dengan nama Allah, maka kita wajib untuk melindungi dia. Jika memang kita mampu, ya, datang orang ke rumah, Pak tolonglah demi Allah, tolonglah saya ditolong, saya dilindungi. Kenapa? Saya dikeroyok warga. Ada nggak banyak sih, ada sekitar 60 orang minta perlindungan dengan kita. Demikian, kita tentu nggak sanggup, sesuatu yang nggak sanggup. Demikian ikhwah. Tapi kalau sesuatu yang kita sanggup, maka kita menjadi wajib untuk melindungi dia. Kenapa ikhwah? Kita memuliakan nama Allah yang dia pakai. Kita memuliakan nama Allah yang dia pakai. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dalam bahasa Arab disebutkan man ista'adza minkum mutawassilan billahi musta'tifan bihi fala tata'arradu lahu. Fala tata'arradu lahu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka jangan kalian berpaling. Kalian berilah perlindungan itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna banatal jaun lamma udkhilat ala Rasulillah SAW wadana minha. Ada seorang wanita yang disebut dengan Ibnul Jaun. Ketika wanita ini sudah dihiasi, kemudian maksudnya dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah nikah dengan Rasulullah SAW, kemudian dia pun dipersilakan untuk masuk sekamar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita ini mendekat, qalat, kata si wanita ini, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Munya di sini siapa yang dimaksud? Rasulullah. Jadi dia masuk ke kamar Rasulullah, ya dipersilahkan masuk ke kamar Rasulullah. Kemudian dia katakan kepada Rasulullah, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau. Maka mendengar itu, faqala laha, Rasulullah mengatakan, laqad utti bi'azim,
kamu telah meminta perlindungan dengan nama yang sangat agung, Al-Haqi bi ahlik. Kalau begitu, kamu balik saja ke rumah orang tuamu. Demikian ikhwah, karena dia gunakan dengan nama Allah. Artinya kita menolong dia, melindungi dia, yang pada intinya adalah karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah, karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, man sa'ala billah. Wah, ini lebih ekstrim lagi ikhwah. Barang siapa yang meminta karenamu pada Allah. Akhi, wallahi tolonglah kasih duit antum, limpul. Atau tolonglah, wallahi kasihlah 100 biar enggak putus, misalnya begitu kan. Demikian, tapi dia menggunakan nama Allah. Man sa'ala billah. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, fa'atuh, berikan. Waduh, dapatlah kita kartu asnya ini kalau minta-minta ya. Karena pakai nama Allah, fa'atuh ini kan perintah Rasulullah. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, fa'atuh, maka berikan apa yang dia minta. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita lihat bagaimana pembahasan para ulama tentang masalah ini. Sebab kalau dilaksanakan secara zahir, tinggal enak kita minta ke orang. Ya kan? Tinggal enak kita minta. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita lihat bagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih menjelaskan masalah ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, fa akhbarakum bisyarri nasi manzilatan. Afa ukhbirukum bisyarrin nas manzilatan. Mau enggak kalian aku beritahu manusia yang paling buruk posisinya di sisi Allah? Qulna na'am Rasulullah, mau. Qala alladhi yas'alu billahil azim wa la yu'ti bihi. Yaitu mereka yang sudah diminta dengan menyebut nama Allah, dia diminta dari dia sesuatu dengan menyebut nama Allah, fala yu'ti bihi, tapi dia enggak ngasih. Tapi dia tidak ngasih. Ternyata orang ketika dia diminta, orang yang meminta ini menyebut dengan nama Allah, dia enggak kasih, dia sanggup tapi dia enggak kasih, ternyata itu adalah syarrun nas manzilatan. Yaitu orang yang paling buruk posisinya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini pasti hukumnya wajib ikhwah. Ya. Tidak akan mungkin enggak wajib, karena syarrun nas manzilatan. Seburuk-buruk posisi seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat hadis yang tadi dikaitkan dengan hadis Ibnu Abbas, jelaslah maksudnya itu apa? Yang meminta dan dengan menyebut nama Allah. Kalau si B meminta kepada si A, maka dengan menyebut nama Allah, maka si A wajib untuk memberikan apa yang diminta oleh si B. Ikhwah azallahu alaikum. Kita lihat faedah dari hadis ini. Kan ada dua nih udah masalahnya yang disebutkan. Man ista'adza billah fa'idhuh. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikan apa yang dia minta. Ada dua hal. Faedah dari hadis ini, fil hadis tahrimus su'alu syai' bi umur dunya bi wajhillahi ta'ala. Haram hukumnya meminta urusan dunia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahrimu adamu i'ta'i man sa'ala bihi, dan haram juga kalau sempat dia diminta dengan cara seperti itu dan dia tidak memberikan, maka hukumnya juga haram. Jadi yang meminta itu haram, dan yang kalau diminta dan dia tak berikan, dia juga haram. Demikian ikhwah. Jadi kalau orang meminta dengan tidak pakai nama Allah, maka enggak haram. Tapi kalau dia meminta dengan nama Allah, maka hukumnya haram. Yang diminta pun, kalau dia sanggup, dia tak berikan, jadi haram. Kenapa? Karena dia telah menggunakan dengan nama Allah. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia berikan, maka hukumnya wajib. Gimana ini kok bisa jadi seperti itu kesimpulannya? Ya. Mengapa bisa seperti itu kesimpulannya? Kita lihat ikhwah azallahu yakum. Perhatikan ya.
Ada sebuah hadis, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh seorang itu meminta dengan nama Allah kecuali meminta surga. Tidak boleh seorang itu meminta dengan nama Allah kecuali kalau dia minta surga. Kecuali dia minta surga. Tapi permasalahannya lakinnahu dhaif isnad. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Terus bagaimana? Apa hubungan dengan hadis sebelumnya? Walakin nazar as-sahih yashhadu lahu. Tapi pandangan yang tajam ini bisa membenarkan makna hadis tersebut. Apa itu ikhwah? Fa innahu idza thabata wujubul i'ta liman sa'ala bihi ta'ala kama taqaddam, apabila kita sudah jelas bahwasanya wajib memberi jika dia meminta dengan menggunakan nama Allah sebagaimana telah lalu, berarti fasu'alu sa'il bihi qad yu'arridul mas'ul lukul mukhalafah. Meminta seperti ini berarti orang yang diminta ada kemungkinan akan jatuh kepada perkara yang haram kalau dia nggak beri, ya kan? Ya namanya juga punya kita. Demikian ikhwah. Dia minta misalnya, akhi, wallahi tolonglah kasih 100 misalnya. Kita punya duit 100, tapi kita beri nggak dia? Tapi dia dengan menggunakan nama Allah. Kita beri nggak seharusnya? Wajib diberi. Ada nggak kemungkinan kita nggak beri? Lebih besar mana? Kemungkinan mana? Kemungkinan nggak diberi apa kemungkinan diberi? Berat ke Bapak ini. Ya, kalau kita sekarang kemungkinan besar itu nggak diberi, kemungkinan besar nggak diberi. Demikian ikhwah. Berarti ikhwah, ya perhatikan, apabila orang yang meminta ini kepada orang tersebut, dia hukum asalnya kalau kita minta, kalau ada orang minta kita nggak kasih, hukumnya apa sebenarnya? Boleh aja, karena dia minta hak kita, ya kan? Ketika dia minta dengan nama Allah, berarti seharusnya harus diberi, jadi wajib dia. Taib, yang tadinya kita boleh untuk tidak memberi, ketika dia sebut dengan nama Allah, dia menjadi wajib. Taib, orang tersebut meminta kepada kita dengan tidak menggunakan nama Allah, apa hukumnya? Nggak pakai nama Allah? Sunnah? Boleh, ya, boleh. Tolonglah kasih 5.000 gitulah untuk parkir atau apa begitu kan? Dia minta. Hukumnya dia boleh, apalagi kalau dia butuh. Dah, boleh. Taib. Yang boleh, kemudian kalau nggak diberi, boleh juga. Ini boleh, kalau nggak diberi juga boleh. Sekarang, dia minta dengan nama Allah. Ini yang sekarang kita pertanyakan hukumnya. Udah, meminta dengan nama Allah. Tetapi kalau nggak diberi, hukumnya haram. Dah, apakah hukum yang tanda tanya tadi? Saya ulangi. Yang meminta mubah dan kita juga nggak memberi mubah, ya kan? Yang meminta mubah kalau dia perlu mubah nggak ada masalah, ikhwah. Sunnah nggak? Sunnah. Misalnya antum ada keperluan minta kepada teman, sunnah nggak? Sunnah apa mubah? Mubah. Antum yang punya kemampuan, udah, antum nggak memberi, berdosa apa nggak? Nggak berdosa, ya, tidak berdosa. Tapi sekarang kita tingkatkan lagi kisahnya, apa masalahnya? Yang ini minta dengan nama Allah, ini yang kita nggak tahu, masih tanda tanya hukumnya. Mereka yang meminta dengan nama Allah masih tanda tanya hukumnya. Tapi yang diminta sudah pasti hukumnya haram kalau nggak diberikan. Artinya dia wajib memberikan. Berarti apakah hukum yang di sini? Jadi haram juga, ikhwah. Paham antum? Ya udahlah, nggak paham apa boleh buat. Begitu jadinya. Jadi karena tidak memberi, karena seorang bertanya kepada kita karena Allah itu tak memberi kita haram, berarti dia meminta dengan nama Allah juga berarti hukumnya haram.
Demikian ikhwah. Kenapa demikian? Karena dia meminta dengan nama Allah yang ada kemungkinan gara-gara permintaan dia menjatuhkan orang pada perkara yang haram. Karena nggak semua orang bisa beri, enak kali dia gitu kan. Dikit-dikit, akhi wallahi goceng. Awas, wajib loh ini. Sengaja dihafal, pulang-pulang dihafalnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihafal. Demikian. Ya. Ini kan jarang-jarang hadis kayak gini muncul. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi begitu kesimpulannya. Selanjutnya. Wa qad thabata an ata'in. Ya, wa qad thabata an ata'in annahu kariha ayyas'ala biwajhillah awil Qur'an syai' min amri dunya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Atha' bahwa beliau membenci meminta dengan nama Allah atau dengan nama Al-Quran untuk urusan-urusan dunia. Jadi kalau dia minta, minta aja, tapi tidak pakai dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wujubil i'ta' innama huwa idza kana al-mas'ul qadiran 'ala al-i'ta'. Wajibnya untuk memberi permintaan tersebut, ingat permintaan yang menyebut dengan nama Allah. Wajibnya memberikan permintaan orang yang menyebut nama Allah tadi itu, ya, apabila dia sanggup untuk memberikannya. Datang-datang, bagus rumah antum nih, Masya Allah. Demi Allah kasih saya rumah ini. Begitu, wah, loh kok begitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa minta karena dengan nama Allah maka berikan. Ini hadisnya sahih. Ada belum baru tadi sore kami pelajari. Demikian. Dipakainya untuk minta-minta ke orang. Demikian. Yaitu sanggup untuk memberi. Ya. Kalau dia sanggup untuk memberi, maka dia menjadi wajib. Wala yalhaquhu darar bihi aw bi ahli. Selama begini ikhwah. Bisa enggak seorang misalnya dia punya rumah 2 atau 3, temannya datang minta rumah 1. Masih ada di rumah lagi. Atau itu rumah dia. Rumah dia. Ya, temannya, Wallahi mintalah rumah antum ini. Saya gimana? Antum nyewa aja, kan ada duit kan? Ada duit? Ada sih, ya sudah gitu. Nah sekarang masalahnya adalah ikhwah, boleh dia nggak tidak memberi? Rumahnya cuma 1, dia masih punya duit untuk nyewa masih bisa. Atau untuk beli satu lagi juga masih bisa. Ikhwah dalam masalah ini, ya, yang tidak berdosa adalah ketika seorang itu pertama sanggup untuk memberikan apa yang diminta, kemudian selama tidak ada doror, tidak ada mudorot, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Misalnya antum tiba-tiba pulang, di rumah ini sudah abang kasih dengan kawan abang tadi sore. Jadi yalah sore ini kita pindah lagi. Naik sisi istri itu kan. Bisa naik sisi istri. Demikian ikhwah, ya. Jadi ini harus hati-hati dalam mengamalkannya. Tidak asal diamalkan begitu saja. Tapi kemudian ikhwah azallahu alaikum. Wa illa fala yajibu alaihi wallahu alam. Kalau enggak maka enggak wajib untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian wa man ata ilaikum ma'rufan, ini kan kelanjutan hadis. Tadi kan man ista'adza bikum billah, man ista'adza billahi fa'idzuh. Barang siapa yang minta perlindungan darimu dengan nama Allah maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan menyebutkan nama Allah maka berikan. Dan kemudian wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kepada kalian ma'rufan, sebuah kebaikan. Apa ini maksud dengan kebaikan ma'rufan? Ismun jami'un lil khair. Semua merupakan suatu ungkapan yang mencakup semua kebaikan. Sebuah ungkapan, sebuah kata, sebuah isim yang mencakup semua kebaikan. Itu yang dikatakan ma'ruf. Ya, itu yang disebut dengan ma'ruf. Dan ini berarti ada terkait baik masalah dunia maupun masalah dunia maupun masalah akhirat. Demikian ikhwah, ya, maka itu dikatakan ma'ruf. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, karena di sini dikatakan
lil khair. Suatu kata yang mencakup semua kebaikan, sementara yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk adalah syariat. Itu ikhwah. Hanya syariat yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak kita kembalikan kepada akal manusia. Ya, tidak kita kembalikan kepada akal manusia. Seperti misalnya kalau ada seorang anak cium kaki ibunya, akal manusia kira-kira dikatakan berbakti nggak orang tua ini? Diciumnya kaki ibunya? Berbakti. Seperti orang-orang India kan begitu ikhwah. Kalau dia cium kaki ibunya sebagai tanda berbakti. Bukan dia cium kemudian berdiri tamparnya ibunya, bukan begitu. Ya, ini kan sebagai tanda anak itu merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Tapi dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh kalau seandainya ibunya sambil berdiri. Karena akan menyebabkan dia sujud. Tapi kalau mamanya naikkan kaki gini. Nah, cium no. Gimana? Tidak ada pula seperti itu. Konsepnya jadi nggak bagus konsepnya jadinya. Karena kan maksudnya dia, kenapa si anak itu merunduk? Maksudnya dia menunjukkan dia itu rendah dibandingkan ibunya. Tapi kalau ibunya naikkan kakinya, anaknya sampai berdiri nih, sap katanya, cium. Kan konsepnya sudah beda ikhwah. Ya, konsepnya sudah beda. Karena tidak ada lagi di situ namanya kesopanan. Ya, baik. Jadi ikhwah, konsep kalau untuk manusia ya bagus. Kenapa? Itu berarti dia bakti pada orang tuanya, dia merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Tapi dalam Islam nggak dibolehkan. Karena itu sudah masuk dalam kategori sujud. Walaupun niat kita itu untuk bakti, untuk menghormati. Ikhwah, sujud itu salah satunya adalah untuk menghormati sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Pada waktu itu boleh sujud. Ya, ketika Nabi Yusuf masih kecil, dia mimpi berbicara kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya wahai ayahanda, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Kata ayahnya, qala ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai ananda, jangan kamu ceritakan ya ini kepada saudara-saudaramu, mereka nanti buat makar untuk mencelakakanmu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini akhirnya dirahasiakan dan Nabi Yusuf melihat kenyataan mimpi tersebut setelah dia jadi pejabat, dan abang-abangnya datang ya ketika datang ke Mesir. Kemudian Allah menyebutkan wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Ketika Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk naik ke singgasana, wa kharru sujjada, mereka semua sujud. Jadi sebelum naik ke singgasana, orang tua Nabi Yusuf dengan 11 saudara-saudaranya itu semua sujud kepada Nabi Yusuf. Yang dipersilahkan ke singgasana orang tuanya. Demikian. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada, dan Nabi Yusuf pun mempersilahkan orang tuanya untuk naik singgasana. Sebelum itu mereka sujud dahulu pada Nabi Yusuf. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi. Wahai ayahanda, inilah dulu mimpi, takwil mimpi yang dulu pernah kulihat pada waktu masih kecil. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah telah jadikan dia kenyataan. Itu ikhwah. Kenapa ikhwah? Pada waktu itu, pada zaman Nabi Yusuf, di dalam syariat Nabi Yusuf, bahwa sujud kepada manusia boleh, tapi bukan untuk ibadah, untuk menghormati. Demikian ikhwah. Tapi pada syariat Rasulullah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Demi sebagai tindakan preventif agar tidak menjurus kepada kesyirikan. Makanya Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan, beri izin untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang aku suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya, li'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Seperti patung misalnya, patung. Pada Nabi Sulaiman boleh buat patung. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin, dan seterusnya. Yaitu jin-jin itu diperintahkan untuk
bekerja sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman, di antaranya buat gedung-gedung tinggi, buat patung-patung, buat priuk-priuk sebesar kolam dan seterusnya. Buat patung-patung. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Sulaiman boleh buat patung. Demikian ikhwah. Tapi pada zaman Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada ajudannya, ala aba'athuka mithla ma ba'athani Rasulullah SAW, mau enggak engkau aku utus untuk menjalankan satu misi yang dulu pernah Rasulullah utus aku untuk menjalankan misi tersebut. Apa itu? Alla tada'a timsalan illa tomastah, jangan kamu biarkan, tinggalkan satu patung pun kecuali kamu hancurkan. Wa alla tada'a qabran musyrifan illa sawaitah, jangan kau biarkan ada satu kuburan yang dimegahkan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita kembali kepada hadis bahwasanya wa man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang memberikan kebaikan padamu. Kebaikan menurut kacamata Islam. Ya, menurut kacamata Islam. Bagaimana kalau urfi? Urfi ini kebiasaan setempat yang tidak disebutkan dalam syariat, tapi masyarakat menyatakan itu sebuah adab. Gimana kira-kira? Termasuk enggak ma'ruf? Termasuk ma'ruf selama tidak bertentangan. Seperti panggil yang lebih tua, panggil abang. Coba kalian cari dalilnya itu. Panggil abang, panggil mas, panggil ajo, panggil jojo. Oh, coba panggil, cari kalau ada. Enggak ada, orang Arab enggak punya. Zaman Rasulullah juga enggak ada. Kalau lebih tua dipanggil abang. Kalau lebih tua lagi bapak kan? Bapak, om, tante, itu yang lebih tua lagi. Tidak ada ucapan seperti ini, panggilan ini. Paling kalau ammi ada, paman ada. Ya, paman ada. Tapi kalau dipanggil bapak enggak ada ikhwah. Makanya kita misalnya namanya si Umar. Kalau lebih kecil kan panggilnya Pak Umar biasanya. Kita pakai bahasa Arab. Jadi Abu Umar. Jadi kalau dia Abu Umar, siapa si Umar jadinya? Anaknya bukan dia. Tapi karena kita panggil Pak Umar, Pak Umar. Berarti kan orangnya Umar. Kita panggil Pak Umar. Kita mau agak diarab-arabkan segitu. Kita mau diarab-arabkan. Abu Umar, Abu Umar. Si Umar enggak jadi dia. Si Umar jadi siapa? Anaknya. Itu salah kaprah dalam menggunakan Arab. Demikian. Tapi karena kita yang penting sama-sama maklum, ya sudah gitu. Demikian, ya sudah. Demikian. Ikhwah rahimanallah. Pak Dahlan, dia panggil orang Abu Dahlan misalnya. Pan maksud dia bapak itu Abu. Dahlan namanya. Jadi panggillah Abu Dahlan. Jadilah Dahlan itu siapa? Anaknya jadi. Nah, demikian. Salah gunakan, ya. Tapi karena kita sama-sama tahulah maksudnya, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Demikian. Yang penting suka-suka kita menggunakan bahasa Arab asalkan kita sama-sama maklum. Itu ikhwah. Ya kan bahasa itu kan bahasa komunikasi, yang penting kita paham. Ya kan? Kan banyak bahasa Arab yang sudah di Indonesia kan yang suka-suka kita menggunakannya. Takjil. Takjil itu ikhwah asal katanya menyegerakan. Sampai ke Indonesia. Jadilah mana takjil itu tahu isi, lemper, kue dadar. Makanan-makanan untuk buka puasa. Kok bisa ke situ larinya? Tapi ya udahlah, kita sudah sama-sama paham. Ya kan? Sama-sama paham kita. Takjil itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kita gunakan sesuka kita. Nah, tapi jangan antum gunakan di Arab sana. Syekh, aina takjil? Enggak tahu mereka. Enggak tahu mereka. Mentang-mentang 1 Syawal, yalla halal bil halal. Halal bil halal. Haknya dah okey, haknya. Haknya dah okey. Halal bil halal, nggak tahu. Kalau kita kan kita katakan, ayolah kita, besok ada halal bil halal di rumah fulan. Apa artinya? Undangan makan-makan kan, undangan makan-makan. Di sana jangan untuk pakai. Nggak tahu halal bil halal. Halal dengan halal ini maksudnya apa? Demikian. Jadi apabila sebuah ma'ruf itu memang di satu tempat dianggap itu sebuah kebaikan, selama dia tidak bertentangan dengan syariat maka boleh. Maka dibolehkan, itu sebuah kesopanan. Demikian ikhwah. Ya, bahasa orang sekarang kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Kemudian ikhwah, fakafi'uh, apabila
seseorang memberikan kamu kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah kebaikan tersebut. Artinya dia sudah berbuat baik, balaslah kebaikan itu. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60 Allah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, bukankah adakah balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali juga perbuatan baik. Jadi yang baik dibalas baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, Qasas ayat 77. Dan bersikap baiklah sebagaimana orang bersikap baik kepada Anda. Itu ikhwah. Jadi apapun kebaikan upayakanlah untuk dibalas. Tapi kan nggak selamanya kita bisa membalas, ikhwah. Terkadang bukan nggak sanggup, nggak sempat, ya, nggak sempat. Misalnya kita lagi jalan nih, tiba-tiba kita dikasih bakwan, terus besok kita sengaja beli bakwan. Mana orang ini? Kok mau ngapain? Mau balas bakwan, balas bakwan. Demikian. Memang seharusnya sebegitu. Tapi terkadang kita tidak punya kesempatan untuk itu. Bukan nggak sanggup, bakwan berapa kan? Kita nggak punya kesempatan untuk membalasnya. Demikian ikhwah. Apalagi para guru, para ustadz kan sering dikasih-kasih. Sampai lupa pun siapa yang ngasih. Sampai di rumah siapa ngasih ini tadi. Begitu. Demikian ikhwah. Dari mulai kue, kadang-kadang buku, kadang-kadang tumbler. Demikian. Bingung kita yang mana lah ini. Itu ikhwah. Terus mau membalasnya gimana? Bukan nggak bisa membalas, tapi memang nggak tahu lagi siapa yang memberi. Itu ikhwah. Kalaupun ingat, entah kapan mau diberi, mau dibalas. Jadi bagaimana ikhwah? Intinya memang harus ada niat untuk membalas. Yang baik dibalas baik. Kemudian itu konsepnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kemudian wa takunul mukafa'ah bil mal wa ghairihi. Membalas itu bisa dengan harta, bisa dengan yang lain. Tidak harus membalas dengan yang sama itu dengan yang sama. Misalnya dia kasih kita lontong, kita balas juga dia lontong. Dia kasih kita pulut, kita balas juga dengan pulut. Demikian. Dia kasih rendang, kita balas juga dengan rendang. Kalau memang kita bisa sama persis, bagus. Bagus. Kadang-kadang dia kasih kita rendang, mau kita balas rendang, rendang dia lebih enak dibanding rendang kita. Demikian, nggak bisa kita balas. Atau kadang-kadang, atau mungkin juga rendang kita lebih enak. Demikian. Ini Bu, kemarin isi rendang, kita basuh dengan rendang. Demikian. Kan kalau kita, ini biasanya kalau tetangga-tetangga gitu kan, biasanya ngirim-ngirim rantang. Ya, dikirimilah kita pulut, apa biasanya? Pulut, kemudian goreng pisang, apa lagi biasanya? Kunti, apa itu? Oh gitu, kelapa kesel merah, oke lah. Ya, itulah. Itu masih tingkat 1, belum tingkat 2-nya. Demikian. Di bawahnya cenil dengan lupis misalnya. Demikian. Biasanya kan kita, kalau kebiasaan kita Indonesia, ketika kita mulangkan rantang, diisi kan. Kalau nggak diisi, biasanya kita katakan apa? Maaf, nggak ada isinya kan. Minta maaf kita kan. Demikian. Tapi biasanya diisi. Makanya orang yang menerima rantangnya balik, yang pertama terbayang dia set. Kosong. Demikian ikhwah. Itu biasanya itu. Entah kenapa memang begitu refleksnya. Kosong. Demikian. Ya. Jadi ikhwah, itu kebiasaan bagus. Kalau yang bisa silahkan. Walaupun tidak sama tapi dibalas. Karena sunnahnya fakafi'uh, balaslah dia. Demikian ikhwah. Jangan asik terima saja nggak pernah balas-balas. Itu ikhwah. Upayakanlah balas. Kemudian masalahnya kalau nggak bisa balas, gimana caranya? Maka fada'u lahu hatta ya'lam. Fada'u lahu. Kalau kalian nggak dapat apa yang bisa buat kalian untuk membalasnya, doakan dia. Itu ikhwah, doakan dia. Demikian. Antum punya guru, diberikan ilmu, gimana balasnya? Apa dengan kasih amplop 300.000, 100.000, 500.000 cukup? Sudah bisa membalasnya? Udah kami balas, kenapa? Kami kasih amplop deh. Demikian ikhwah. Jadi amploplah pembalasnya. Nggak terbalas ikhwah.
nggak akan terbalas itu. Jadi ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kalau nggak ada yang bisa membalasnya, bagaimana? Maka fada'ulahu, doakan dia, ya, doakan dia. Minimal apa kemarin? Ketika kita diberi kebaikan yang kita katakan jazakallahu khairan, ya, jazakallahu khairan faqad ablagha fits sana, berarti dia sudah memberikan terima kasih yang sudah layak ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan. Tapi ingat ikhwah, balas dulu, baru kemudian kalau nggak sanggup jazakallahu khairan. Itu dia, bukan tiba-tiba jazakallahu khairan udah cukup. Kita bisa balas nih, jazakallahu khairan. Misalnya datang, misalnya pangkas tempat kawan, kemudian mau bayar gitu kan, tapi nggak keluar dompetnya, gitu-gitu aja, ya. Harapannya udah usah. Kita kan ikhwan, sesama kaum muslimin, sama-sama salafi, nggak bayar lah gitu kan. Demikian. Oke lah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, cepat tuh, jazakallahu khairan. Kadang-kadang dia sudah keluar aja sendiri. Keluar sendiri aja, nggak bayar, jazakallahu khairan ya. Yang punya kedai pun bingung. Kok nggak bayar? Kok nggak bayar, jazakallahu khairan. Dia ingat hadis ini. Faqad ablagha fis sana. Dia berarti sudah katakan jazakallahu khairan, sudah memberikan rasa syukur, terima kasih yang layak. Jadi bukan berarti dengan jazakallahu khairan sudah cukup untuk memberikan balasan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Baik, kita lanjutkan lagi. Fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Doakan dia. Kalau kalian nggak bisa membalasnya, maka doakan dia. Jadi konsep pertama yaitu balas. Kalau nggak bisa, maka katakan, maka doakan dia. Maka doakan dia. Hatta ya'lam an qad kafa'tumuh, sampai dia merasa dia sudah membalasnya dengan doa tersebut. Kemudian ikhwah, kapan dikatakan balas? Apakah cukup sekali, 2 kali doa? Ai karrarud du'a hatta tadhunnu annakum qad addaitum haqqahu. Yaitu kamu ulang-ulang, doakan dia lagi, karena dia yang sudah memberikan kebaikan yang kepada kita, doakan sampai kira-kira udah cukup, ya sudah. Itu ikhwah. Bahkan dalam sebuah Syekh Uwaisyah mengatakan bahwasanya 3 kali cukup, kata beliau. 3 kali cukup. Beliau berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana idza da'a thalathan. Beliau itu kalau mendoakan doanya 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan. Kalau beliau mintanya 3 kali. Jadi beliau memohon 3 kali, kalau beliau minta 3 kali. Dari sinilah Syekh Husain Al-Uwaisyah menyatakan bahwasanya ya sudah, yang penting diulang-ulang minimal 3 kali. Udah 3 kali berarti dia sudah memberikan hak orang yang membalas hak orang yang telah memberikan kebaikan untuknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian ikhwah, wa wajhul mubalaghah, ada juga yang menyebutkan wajhul mubalaghah, yang dikatakan sampai kira-kira kamu sudah membalasnya, mendoakannya berkali-kali sampai kira-kira kamu sudah membalasnya, ai annahu ra'a min nafsi taqsiran fil mujazat fa ahalah Allah ilaik, yaitu sehingga dia merasa tidak akan mampu untuk membalasnya, sehingga dia serahkan kepada Allah. Allah lah, serahkan pada Allah, Allah yang akan membalasnya dengan yang terbaik untuk orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulan dari hadis ini, ikhwah, kesimpulan dari hadis ini yaitu apabila ada orang yang minta perlindungan kepada kita dan sebut nama Allah, kita menghormati dan memuliakan nama Allah tadi, itu yang terutama. Maka kalau kita sanggup, maka berikan apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Tapi ingat, kita sebagai orang yang meminta dengan nama Allah, itu hukumnya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kalau minta saja, nggak usah pakai nama Allah. Karena
meminta dengan tidak pakai nama Allah, hukumnya boleh. Tapi kalau meminta dengan nama Allah, hukumnya haram untuk kepentingan dunia. Dan kita yang diminta, kalau dia sebut nama Allah, maka dan kita sanggup berikan apa yang dia beri. Dia minta, berikan apa yang dia minta selama kita sanggup dan tidak memudorotkan kehidupan kita. Dan tidak memudorotkan kehidupan kita. Kemudian, orang yang telah memberikan kita kebaikan, maka balas dia. Balas. Kalau nggak sanggup balas, maka doakan. Doakan dia terus. Doakan kesehatan, doakan semoga sehat walafiat, doakan keselamatan, doakan diampunkan dosanya, doakan agar dimasukkan surga. Itu ikhwah. Sebagai balasan atas perbuatan baik yang telah diberikan. Lebih enak mana ikhwah? Kita balas dengan benda atau doa? Hah? Iya. Kok tertawa? Lebih gimana? Balas dengan benda atau doa? Hah? Antum pilih mana? Doa. Kenapa? Nggak ada modal. Nggak pakai modal. Demikian. Pelit kali kalian. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia, ya. Itulah dia membalas dengan doa tadi sampai dan sering-sering doakan, ya, sering-sering doakan. Ikhwah, ketika kita sama-sama saling mendoakan, misalnya kenapa? Ketika di Idul Fitri kita saling-saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, karena kita saling mendoakan. Kita nggak tahu, mungkin salah seorang dari yang mendoakan itu makbul di sisi Allah, demikian, ya. Mungkin doa kita nggak makbul. Mungkin doa kawan kita ke kita nggak makbul. Jadi ya dari 100 orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, masa nggak ada sih 1 atau 2 yang makbul? Nah, demikian. Masa sih penjahat semua teman-teman kita sehingga makbul? Demikian. Makanya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kan kepada teman-teman kita, sahabat karib kita kan begitu. Ya kalau sahabat karib kita itu orang-orang soleh, ya kemungkinan besar dikabulkan. Tapi kalau teman-teman gaulnya preman-preman, koruptor-koruptor, udahlah, ya bakal tipis kemungkinan dikabulkan. Koruptor kan nggak akan dikabulkan doanya karena dia makan uang curi, makan uang haram. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Jam berapa? Masih bisa dilanjutkan lagi? 17.31. Bisa nggak lanjut ya? Kita lanjutkan lagi satu hadis lagi? Nggak usah? Cuman 2 lanjutnya aja. Macam-macam nggak ikhlas gitu, lanjut. Tapi ikhwah, satu lagi hadis aja ya. Oh, tapi ini bab baru. Gak apa-apa lah. Nanti kita ada libur masalahnya Sabtu depan. Tapi bab malam yajid al-mukafa'ah falyada'u lahu. Barang siapa yang tidak bisa membalas maka doakan dia. An Anas bin Malik annal muhajirin qalu ya Rasulullah dhahaba al-ansar bil ajri kullih. Dari Anas bin Malik bahwasanya para muhajirin datang kepada Rasulullah. Muhajirin itu yang mana? Yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ansor, dia penduduk kota Madinah yang menerima orang-orang muhajirin ke kota Madinah. Yang datang ini muhajirin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu orang-orang Ansor banyak sekali mereka mendapatkan pahala. Dhahabal ansor bil ajri kullih. Orang Ansor itu mendapatkan banyak sekali, hampir semua pahala mereka ambil. Jadi yang buat mereka itu iri itu bukan masalah banyak hartanya, enggak, tapi ini orang banyak kali pahalanya. Demikian. Qala, kata Rasulullah SAW, la ma da'autumullah lahum. Kata Rasulullah, enggak. Artinya begini ikhwah, kita baca dulu. Ma da'autumullah lahum. Tidak, selama engkau berdoa kepada Allah untuk mereka. Wa athnaitum alaihim bihi, dan selama kalian memujinya. Begini ikhwah, maksudnya hadisnya begini. Jadi orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor ini kan mereka yang menyambut ikhwah, mereka yang menyambut orang-orang muhajirin.
dengan sambutan yang masya luar biasa. Dalam hadis lain disebutkan ikhwah, dalam hadis yang lain di mana orang-orang muhajirun datang kepada Rasulullah. Lamma qadiman nabiyyu al-Madinata atal muhajirun. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, beliau didatangi oleh orang-orang muhajirun karena mereka sudah duluan datang. Karena Rasulullah belum dapat izin, sampai dapat izin dari Allah maka beliau baru hijrah. Tapi sudah banyak para sahabat yang sudah lebih dahulu pergi ke Madinah. Ketika beliau sampai di Madinah, ini para muhajirin ini datang bertemu dengan Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ma ra'aina qauman abdhala min katsir. Ya Rasulullah, kami belum pernah lihat ada satu kaum yang kaya raya memberikan memberikan hartanya seperti mereka ini. Kami belum pernah lihat ada orang kaya yang memberikan kami santunan seperti mereka ini. Jadi mereka berikan nggak pakai hitung-hitung. Makanya suatu kisah yang sangat terkenal kan orang-orang muhajirin seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, apa Utsman bin Affan ya. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dia nggak bawa apa-apa, ditinggalkan semua harta kekayaannya karena dia nggak bisa bawa. Ya, dihalangi oleh orang-orang Mekah, nggak boleh bawa harta kekayaan karena kau dapati kekayaan ini di Mekah, nggak boleh kau bawa ke Madinah. Akhirnya dia bawa hanya baju melekat di badan saja. Sampai di Madinah, dia diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang muhajirin. Apa katanya? Saya punya harta, punya uang tabungan separuh untukmu. Silakan untukmu. Kemudian saya punya 2 istri. Silakan kamu pilih mana yang kamu suka. Akan aku ceraikan dan aku nikah denganmu. Sampai seperti itu ikhwah. Ya, kalau kita kan nggak bisa, cuma satu kan. Mau pilih bayang. Demikian ikhwah. Jadi senang kali ikhwah. Cuman dikit-dikit aja, spill sedikit aja pun senang kali dia. Demikian ikhwah. Jadi sampai seperti itunya. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, cukup tunjukkan aku pasar. Demikian. Begitu. Jadi orang kayanya muhajirin itu menyantu orang kaya Ansor. Orang-orang kaya Ansor itu memberikan enggak pakai hitung-hitung, dibantu. Demikian ikhwah. Itulah yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan oleh orang-orang muhajirin. Orang muhajirin ini kan menyelamatkan agamanya ke Madinah. Udah, hijrahlah mereka. Sampai di Madinah dibantu. Berarti kan dia juga dapat pahala hijrah. Dapat pahala perjuangan. Kenapa? Membantu orang muhajirin berjuang membela agamanya, menyelamatkan agamanya. Demikian. Jadi orang muhajirin, enak kali orang ini ya. Itu. Enak sekali mereka. Kita yang hijrah, meninggalkan tempat, mereka bantu, dapat pahala mereka semua. Demikian. Sementara kita hanya dapat pahala hijrah, mereka dapat pahala Ansor, dapat pahala Muhansor, dan juga dapat pahala hijrah, double dia dapatnya. Ini yang dikeluhkan, sebenarnya bukan keluh sih ya, apa namanya ya, iri, tapi iri bagus, ikhwah, iri bagus. Ya, mereka dapat double Rasulullah, di samping mereka sebagai orang Ansor dapat pahala, dapat juga pahala hijrah karena menolong kami. Wala ahsana muasat minal qalil, dan kami tidak pernah melihat ada kaum yang fakir di mana mereka itu memberikan memberikan hiburan seperti mereka. Jadi yang kaya memberikan pahala, memberikan bantuan berupa harta, yang fakir memberikan semangat. Demikian yang fakir. Jadi tetap semua ada andilnya. Demikian ikhwah. Jadi yang tadinya kaya raya datang fakir, gak apa-apa, kami juga fakir. Udah, itu penting usaha begitu. Jadi memberi semangat, ya, memberi semangat. Yang kaya memberikan uang, berikan hartanya. Kami belum pernah melihat ada kaum seperti ini, seperti orang Ansor seperti ini. Demikian ikhwah. Kemudian min qaumin nazalna baina azhurihim. Laqad kafa'unal maunah. Sungguh mereka sudah sungguh mereka sudah berusaha menolong kami, wa asyrakuna fil mihnah, dan mereka sudah ikut mendapatkan kebaikan kami. Hatta laqad khifna ayyadhhabu bil ajri kulli, sampai kami khawatir mereka ambil semua pahala kami. Itu dia. Kami khawatir mereka ambil semua pahala kami. Itulah keluh kesah orang muhajirin ya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, enggak begitu, kata Rasulullah. La ma da'autumullah lahum,
selama kalian berdoa kepada Allah untuk mereka yang telah membantu kalian habis-habisan itu, wa athnaitum bil ajri alaikum, dan kalian puji dia dengan pahala yang telah mereka berikan kepada dengan bantuan yang telah mereka berikan kepada kalian, maka maksudnya kalian juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi mereka membantu kalian nih dengan hartanya yang melimpah, dibantu dengan tanpa hitung-hitung. Kalian katakan, kalian kan nggak bisa membalas nih, tapi kalian bisa mendoakannya. Kalau kalian mendoakannya, kalian juga mendapatkan pahala yang mereka lakukan. Itu dia. Ya, contoh aja misalnya, si Ansor memberikan uang tanggal 1000 dinar, sudah. Kemudian si Muhajirin, jazakumullah khairan, dia doakan, ya Allah semoga limpahkan rezeki dia, ampunkan dosanya, masukkan dia ke surga. Kalau kalian sudah doakan, kalian juga mendapatkan pahala seperti dia memberikan 1000 dinar. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, itulah dia. Jadi fa'ilam tajid, kalau kalian nggak bisa mendapatkan melakukan pembalasan, membalas perbuatan baik itu yang sama, maka doakan dia. Maka kalau kalian sudah doakan, kalian mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan. Itu ikhwah, tenang Muhajirin. Kenapa? Wah, kita juga dapat. Artinya kita bukan hanya dapat pahala hijrah, kita juga dapat pahala apa? Pahala mereka yang membantu kita, karena kita sudah mendoakannya. Jadi tinggal kamu doakan mereka, maka pahala yang mereka dapat karena membantu kalian, kalian juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, itu ikhwah. Tenang orang Muhajirin setelah mendapatkan pernyataan seperti ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ikhwah, misalnya nih kita dibantu, kemudian tentu yang membantu dapat pahala. Kita nggak bisa balas, tapi ingat, konsep yang pertama balas. Kalau nggak sanggup doakan. Ketika kita doakan dia, berarti kita dapatkan pahala yang dia beri. Demikian ikhwah. Tapi sungguh bukan asal-asal. Ya Allah ampunkan dosanya. Dah dapat kami. Enggak begitulah ikhwah. Kalau doa itu yang betul lah. Ya. Sungguh-sungguh minta doa. Allah berikan mereka yang membantu itu memberikan pahalanya. Sungguh-sungguh doanya. Maka yang dibantu akan mendapatkan pahala orang yang membantu. Insya Allah sudah dia dapat duitnya, dia dapat pahalanya dia lagi. Coba mau gimana lagi coba? Demikian ikhwah, ya. Jadi sebaiknya kita membantu atau dibantu kalau gitu? Hah? Tetap membantu ikhwah, karena yadul a'la khairum min yadus sufla, yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Itulah ikhwah kajian kita untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan di 0813 600 600 61. Hadiah tanya jawab, Masya Allah. Kita tengok dulu, kita pirit dulu. Oke. Apa ini? Rompi. Hah? Pokoknya yang jelas baju lah. Baik, ikhwah. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Yang saya rasa seumur hidup saya dan keluarga tidak akan bisa balas. Ya. Tetapi suami istri ini Kristen. Ya. Dan istri gereja. Ya. Kira-kira apakah yang bisa saya doakan untuk bagaimana cara saya untuk membalasnya? Karena secara materi itu tidak akan mungkin bisa saya balas. Ya. Kan nggak mungkin ya Allah masukkanlah mereka neraka gitu. Itu bukan doa baik. Ya Allah yang membantu saya ini orang kafir, Allah masukkan ke neraka. Bukan itu maksudnya. Itu doa alaihi. Di sini doa lahu. Doa lahu itu artinya doa kebaikan, bukan doa keburukan. Terus? Ya.
doakan dia dapat hidayah. Itu lebih baik dibandingkan seisinya, dunia seisinya. Doakan dia, ya Allah berilah dia hidayah, dia sudah bantu kami ya Allah, selamatkan dia dari neraka dengan cara memberi dia hidayah, masukkan dia ke dalam Islam. Itu doa yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Karena kalau ya Allah sehatkan dia, apa guna dia sehat kalau dia kafir? Ya kan? Yang terbaik untuk dia, beri dia hidayah. Demikian. Makanya Rasulullah gak mendoakan pamannya sehat, mendoakan Islam. Itu yang terbaik. Karena kalau dia masuk Islam, sehatnya akan berguna, kayanya akan berguna, kebaikannya akan berguna. Demikian ikhwah. Ada lagi yang mau langsung? Silahkan. Ustadz, mohon nasihat untuk yang masih ragu-ragu meninggalkan harta haram. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita sudah sadar itu sebuah yang haram, ikhwah, harta yang haram, maka Rasulullah pernah mengatakan, man taraka syai' lillah awwadahu khairum minha. Barang siapa yang meninggalkan, awwadahullahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan ingat ikhwah, gantikan dengan yang lebih baik itu tidak harus benda yang sama. Misalnya nih, dia seorang bekerja di salah sebuah bank ribawi misalnya, gajinya 7 juta, gajinya 15 juta, dia tinggalkan ini, maka Allah akan ganti dengan pekerjaan lain yang gajinya menjadi 20 juta. Enggak begitu, tidak harus begitu ikhwah. Ya, bisa begitu tapi tidak harus begitu. Bisa dengan cara apa ikhwah? Allah beri dia ketenangan, bisa Allah beri dia anak dan istri yang jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak hal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan berupa uang. Demikian ikhwah. Tapi itu dia, banyak di antara kita itu nggak sabar dengan cobaan-cobaan seperti ini. Demikian, terbiasa dia dengan kehidupan mewah, terbiasa dengan kehidupan yang sudah tinggal gaji sekian di penghujung bulan, sekarang ini tidak punya apa-apa, gak sabar. Demikian, merasa kok lambat sekali, katanya dibantu, katanya akan dirubah, akan diberi dengan yang lebih baik, kok gak ada sampai sekarang. Demikian. Jadi ketika dia semakin tidak yakin, sebenarnya gak ada. Itu ikhwah, semakin tidak ada. Jadi seharusnya yang dia pikirkan, yang dia tanya introspek diri, apa manfaat dia ketika dia meninggalkan harta itu. Dia meninggalkan harta itu sebuah anugerah ikhwah. Ya, dia meninggal, dia kuat untuk meninggalkan itu sebuah anugerah. Gak semua orang kuat ikhwah. Kita pun, karena kita gak bekerja di situ, kita belum merasakan hidupan yang serba ada. Kita yang berada di luar. Kalau kita ditanya, tinggalkan, itu haram, kan gitu. Karena enak, bukan kita. Tapi kalau kitanya belum tentu sabar seperti dia. Misalnya, yang terkena ujian seperti itu kita misalnya. Kita yang dapat gaji 20 juta, 30 juta. Ternyata setelah dianalisa, ini uang haram. Sanggup nggak meninggalkan seperti dia? Belum tentu. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini, ketika dia sudah meninggalkan yang haram, itu saja sebuah nikmat. Berarti kan dia sedang menjauhkan dirinya dari neraka. Itu ikhwah. Itu sebuah nikmat. Jangan tanya, ya apa ya penggantinya? Nah, kita kan, karena kita memang manusia sering matre. Artinya kalau diganti ya duit, ganti duit. Begitu ikhwah. Padahal tidak harus duit ganti duit. Demikian. Ikhwah, meninggalkan yang haram itu perlu perjuangan. Narkoba. Orang yang sudah kena kecanduan, perjuangan dia meninggalkan. Demikian. Dan tidak harus yang adiktif. Yang kesulitan. Orang candu nonton film porno misalnya. Udah. Kemudian untuk meninggalkannya itu perlu perjuangan ikhwah. Apalagi kecanduan judi. Untuk meninggalkan perlu perjuangan. Apalagi musik. Udah, ditinggalkannya tapi masih ngiang-ngiang aja di telinganya. Itu bukan mudah. Iya. Kasih tahu dia. Tapi bilang sekarang udah habis talimnya. Ngaji udah habis. Demikian ikhwah. Jadi bisa meninggalkan yang haram itu anugerah yang luar biasa ikhwah. Gak semua orang sanggup. Jadi
itu saja sudah patut untuk dia syukuri. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Gak semua orang bisa. Nah, kita ini kan punya dosa-dosa yang orang lain gak tahu. Demikian. Kita tahu, ini akan kutinggalkan. Semenjak 3 tahun yang lalu, kutinggalkan, gak tinggal juga. Azamnya sudah 3 tahun yang lalu. Dan hanya kita yang tahu kesalahan kita itu. Demikian ikhwah. Jadi, sekali lagi, mampu dia meninggalkan yang haram, itu nikmat yang luar biasa. Yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Demikian ikhwah. Belum lagi ke yang lain-lain misalnya. Itu seperti dia mendapatkan rezeki yang lebih, walaupun sedikit tapi lebih tenang dan seterusnya. Itu lain lagi. Cukup dengan meninggalkan itu dan sanggup meninggalkannya. Demikian ikhwah. Apalagi yang haram misalnya. Apalagi yang haram. Kalau makan babi itu candu juga. Tapi kalau kita kan memang kalau muslim memang dari kecil sudah nggak sanggup nengok babi itu kan. Jangankan kepalanya, dari buntutnya itu kita nggak sanggup kita nengoknya. Memang kita sudah kejijian gitulah kira-kira. Aromanya. Demikian saya pernah tanya di pengajian ibu-ibu, kenapa babi itu haram? Jawabannya spontan, karena enak Ustadz katanya. Karena enak Ustadz. Demikian. Kita nggak tahu juga entah enak atau enggak. Tapi intinya itu kan haram. Ada nggak antum pernah dengar orang yang karena sudah suka dengan babi, kemudian sulit untuk meninggalkan babi? Ada? Ya ada ya. Berarti dia memang ini ya, memang dia suka gitu ya. Gak sanggup dia tinggalkannya. Teringat-ingat itu congor babi itu ya. Jangan manusia, gennya. Sulit meninggalkan gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Ternyata begitu ikhwah. Awak kira babi itu nggak ada candunya. Rupanya teringat-ingat, ya Allah ini lomaknya gitu mungkin ya. Gitu mungkin ya. Lomaknya, aduh. Kita lemaknya, mak lemaknya, aduh. Kita geliting, lemaknya gitu. Demikian. Jadi dalam masalah ini setiap maksiat itu ada candunya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ikhwah saya ulang bahwasanya dia sanggup meninggalkan yang haram itu saja sudah merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada dia. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Bagaimana saya sebagai anak menghadapi orang tua? Papa tidak bekerja lagi, sekarang yang bekerja itu ibu. Walaupun sebagai anak saya sudah pernah bilang mampu menanggung orang tua agar orang tua tidak sering berantem karena ibu selalu merasa tinggi diri. Tapi ibu tetap keras bilang kerja, dia ini baik untuk amalnya. Padahal menurut saya ibu jadi lebih sering merendahkan papa. Bagaimana saya seharusnya? Ikhwah, kita sebagai anak ya, untuk mendakwahkan orang tua, dan ini sering saya ulang-ulang, tunjukkan sikap baik dulu ya, tunjukkan sikap baik dulu. Jangan tiba-tiba antum menceramahi ibu, rapot merah seorang istri, wah, ma tolong ini ada kajian, rapot merah seorang istri, 1, 2, 3, 4, 5, gak akan terima itu. Tapi coba tunjukkan akhlak yang bagus, demikian ikhwah. Sehingga nanti si orang tua biasa curhat dengan kita, ngobrol dengan kita, demikian. Kita bisa 1, 2 bisa memberikan masukan-masukan. Demikian ikhwah. Ya, sehebat apapun kita kalau sudah menghadapi orang tua, kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak akan ada apa-apanya. Karena dilihatnya kita anak dia. Dia tuh sejak kecil, dia yang ceboin kita. Dia pakai pakaian kita, yang mandikan kita. Tiba-tiba kita katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak laku itu. Enggak akan bisa terimanya. Apalagi dia tahu kelemahan-kelemahan kita.
Alah kau ceramain mama, itu bakwan berapa yang sudah kau tembak tuh di sekolahmu? SPP berapa bulan telah kau makan? Coba nggak kau kasihkan. Ingat nggak? Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Kita pun, iya pula. Gitu kan. Tapi kan mak sudah tobat. Tobat kau bilang, kemarin tuh kau curi duit mama kan? Nggak bekuti kita dibuat orang tua kita. Dia tahu, kartu as kita dia tahu. Demikian, dari kecil. Dari kecil kita dengan dia tahu sekali apa kelemahan kita. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia bilang ceramah, udahlah gini aja. Mulai besok kau cari jajan sendiri gimana? Jangan lama, udah tahan jajannya udah bingung. Demikian ya. Jadi berbakti aja sebaik-baiknya sampai orang tua itu bisa kita bicara dengan dia, baru pelan-pelan masuk. Allahu a'lam bishawab. Dan doakan mereka ikhwah, doakan selalu karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sejauh mana air hujan dikatakan menjadi uzur? Sejauh mana air hujan dikatakan bisa menjadi uzur bagi ikhwan tidak untuk sholat berjamaah ke masjid? Oh, hujan, jangan kata air hujan, beda ceritanya. Iya, sejauh mana hujan, jangan kata air hujan. Air hujan tuh kalau hujannya berhenti masih ada airnya di genang. Sejauh mana hujan dikatakan menjadi uzur bagi ikhwan tidak untuk sholat berjamaah ke masjid? Ikhwah, yang dikatakan hujan yang boleh tidak sholat berjamaah di masjid yaitu hujan yang menyulitkan kita untuk ke masjid. Demikian. Memang dalam hadis tidak disebutkan hujannya bagaimana. Ya, tidak disebutkan hujannya bagaimana. Tapi Ibnu Abbas pernah ketika riwayat Bukhari ya, Ibnu Abbas pernah mengajarkan muadzin ketika dia adzan diminta agar hayya 'alas shalah diganti sallu fi rihalikum. Hayya 'alas shalah, hari Jumat nih, salat Jumat, diganti sallu fi rihalikum. Setelah selesai orang-orang bertanya kok seperti itu? Apa katanya? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan itu karena karena untuk menghindari kesulitan kaum muslimin untuk datang ke masjid. Kesulitan untuk datang ke masjid. Itu ikhwah. Jadi hujan yang bisa menyulitkan kita untuk datang ke masjid. Ataupun kalau hujannya hanya seperti spray itu. Uzur. Demikian. Jadi enggak uzur ikhwah. Tapi kadang-kadang kita kira lebat karena seng. Lebat sekali. Tengok luar ternyata gerimis. Demikian. Jadi Allahu a'lam bishawab, selama dia menyulitkan kita untuk pergi ke masjid maka uzur. Demikian ikhwah. Terus ukurannya apa? Menyulitkan itu tergantung iman kita ikhwah. Kalau kita lihat gerimis ini bisa membuat pening. Dia punya analisa sendiri. Ini kalau apalagi panas, hujan panas ini kena 2 titik, 3 titik udah bisa bekam ini. Demikian ikhwah, enggak ke masjid misalnya, ya udah, dia uzur, demikian. Menurut dia uzur kan uzur. Ya nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa kok enggak ke masjid? Jawablah. Semoga diterima, gini ya Allah, karena hujannya hujan panas waktu itu. Ya semoga diterima alasannya. Begitu ikhwah. Kalau ke ustadz kan bisa aja kata ustadz, ya sudah, mau bilang apa lagi? Namanya dia yang punya badan. Itu ikhwah. Ya, jadi uzur kita itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu ikhwah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima. Terima alhamdulillah. Enggak terima tahankan. Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan selama dia dikatakan hujan, uzur. Mau gerimis, mau lebat, mau sedang, uzur. Itu pendapat Ibnu Hazm. Karena dalam hadis secara zahir dikatakan hujan. Kapan dikatakan hujan? Berarti uzur. Itu ikhwah. Itu Ibnu Hazm rahimahullah. Karena memang dalam hadis nggak disebutkan gerimis, nggak gerimis. Apakah mazi membatalkan wudhu? Ikhwah, mazi itu dikatakan membatalkan wudhu kalau keluar dari kelaminnya. Tapi kalau keluar dari kelamin orang, nggak membatalkan wudhu. Tapi dia najis. Makanya kata Ibnu Abbas, innal madhi wal wadi najasun. Sesungguhnya madhi dan wadi itu sama jenisnya, tapi wadi itu biasanya keluar setelah kita buang air kecil.
Saat kita buang air kecil nanti ada sisanya, nanti seperti madi dia agak kental, dia seperti ingus gitu, keluar begitu. Beda kan kalau air, maka itu dikatakan wadi. Itu semua dikatakan najis. Demikian ikhwah. Dan kalau keluar dia membatalkan wudu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an asalah Rasulullah SAW. Aku dahulu orang yang suka keluar madhi dan aku malu bertanya kepada Rasulullah dikarenakan aku menantunya. Fa'amartul Miqdad, aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Fa'amartul Miqdad bi ayyas'alahu, aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Lantas faqal, beliau mengatakan ighsil dzakaraka summa tawaddu. Basuh kemaluanmu dan berwuduklah. Berarti karena disuruh basuh berarti madhi itu najis. Disuruh berwuduk berarti dia membatalkan wudu. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya langsung? Ya. Apakah sebuah kebaikan ketika kita melihat ada bencana menimpa orang lain termasuk termasuk seperti di Amerika misalnya, ya di Los Angeles kebakaran, apalagi sudah potong-potong videonya, omongan si Donald Trump dihubungkan dengan kebakaran Los Angeles misalnya. Apakah ketika kita senang mereka tertimpa musibah, apakah itu sebuah kebaikan? Ikhwah, misalnya nih, antum punya tetangga Kristen, udah ketimpa batu kepalanya. Apakah antum senang? Itu dulu. Taib, kalau statementnya Donald Trump memberikan komentar yang buruk tentang Gaza, tapi masyarakatnya apa iya? Seperti itu. Ya. Apa bisa kita pastikan yang terbakar-bakar itu yang sama dengan yang si Donald Trump? Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mensikapi orang kafir itu enggak sama. Makanya Allah katakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum atau ke situ ilaihim. Allah itu membolehkan kalian, tidak melarang kalian bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian dan tidak memerangi kalian. Sama-sama kafir, tapi yang ini memerangi, yang ini tidak memerangi. Masyarakat Los Angeles itu apakah yang terbakar-terbakar itu sama keyakinan dengan si Donald? Bukan Donald Duck, Donald Trump. Demikian sama? Kita kan nggak tahu, ikhwah. Demikian. Yang jelas itu sebuah bencana. Semoga dengan bencana itu Allah beri hidayah mereka. Demikian, ikhwah. Terus kalau kita senang, apa fungsinya juga kita senang? Apakah antum ketika mendengar Los Angeles kebakar antum sujud syukur, menunjukkan senang? Dan apa gunanya juga, ikhwah? Apa gunanya juga? Kenapa nggak didoakan semoga mereka dapat hidayah, biar tahu mereka bahwasanya neraka itu panas, kira-kira gitu. Demikian. Karena kita sebagai seorang muslim kan harus melakukan hal yang lebih bermanfaat. Senang kita nggak ada manfaat bagi mereka. Kalau didoakan, manfaat nggak? Manfaat bagi kita. Kalau kita doakan, malaikat mengatakan, walaka kamisli, kamu juga mendapatkan pahalanya. Kamu juga mendapatkan hidayah. Tapi kan ikhwah. Jadi intinya adalah tidak perlu senang-senang begitu. Tidak perlu senang-senang seperti itu. Ya minimal biasa-biasa aja lah. Oh udah kebakaran. Itu aja lah paling. Tapi kalau alhamdulillah, Allah bakarlah mereka semua. Hancurkan tuh Amerika. Jebloskan mereka. Masukkan ke tanah semua. Gak ada gunanya juga. Demikian ikhwah. Jangan-jangan nanti ada yang muslim di situ, kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu ada yang muslim apa enggak. Yakin kita bahwasanya yang kebakar itu semua orang kafir-kafir? Belum tentu juga, ikhwah. Kan ada juga American Black yang muslim kan? Ustadz, bolehkah berbohong kepada orang yang mau hutang ke kita karena takut ke depan bakalan susah untuk menagihan? Kenapa harus bohong? Akhi, boleh ngutang? Aduh maaf lah, saya nggak bisa berikan hutang. Kenapa? Saya khawatir antum itu nggak bisa beri, nggak bisa balak, nggak bisa nagih, nggak bisa lunasi hutang. Nggak percaya? Iya itulah makanya kami nggak kasih. Demikian. Gitu, kasih tahu aja. Kita pekeuhnya itu ikhwah, pekeuhnya akhirnya bohong. Kenapa harus bohong?
Memang kalau nggak kita kasih dia mengancam. Kan enggak, nggak usah bohong. Afwan, antum, saya khawatir antum nggak bisa membayar, saya juga perlu nih duit. Iya kan? Perlu nggak kita duit? Coba tunjuk tangan, mana yang nggak perlu duit? Semua perlu duit. Demikian. Jadi nggak usah bohong-bohong, biarkan aja jangan. Demikian. Saya lihat antum ini agak susah bayar hutang. Apalagi dia punya track record susah bayar hutang. Demikian. Semakin bagus kita punya banyak data. Antum ingat si Fulan. Antum udah bayar hutangnya? Si Fulan udah. Si Fulan udah. Gitu. Sekarang peringatan bagi dia. Jadi nggak usah bohong-bohong. Nggak perlu bohong di situ. Ya. Nggak perlu bohong. Nggak usah kepekeuh-pekeuh. Bilang aja saya belum bisa membayar. Saya belum bisa bantu antum memberi hutang. Selesai kan? Apa ada pertanyaan lain dia selain itu? Misalnya ada teman dia mau ngutang. Antum katakan, aduh saya nggak bisa memberi antum hutang, nggak bisa ngutangin antum. Afwan ya. Apa ada selain itu lagi pertanyaannya? Hah? Parah lah kobah gitu kan? Parah kali. Ya maafkanlah ya. Saya kan maafkan, nggak bisa bantu. Selesai. Antum nggak salafi ya? Udah kesana-sana larinya. Demikian. Saya kira nggak sampai seperti itulah. Kalau dikatakan antum nggak salafi ya, makanya dari awal saya nggak ngasih antum kayak gini bentuk antum. Jadi banyak alasan kita jadinya ikhwah. Ya demikian. Ya. Jangan. Sering nggak antum merasa bisikan pekewuh gitu begitu diminta utang nggak berani nolak. Akhirnya nokoh. Aduh saya nggak punya duit. Padahal punya duit. Kan antum jadi dosa namanya. Ya, tolak aja kalau memang antum nggak mau memberikan. Atau dengan dalih banyak kebutuhan. Ya kan? Aduh saya lagi banyak kebutuhan. Betul kan? Siapa di sini yang nggak punya kebutuhan? Kita hari-hari punya kebutuhan. Ada yang mau bertanya langsung? Ibu-ibu ada yang mau tanya langsung silakan kalau ada mikrofonnya. Ya, silakan. Boleh. Misalnya Allahu Akbar. Itu cari alasan. Akhi, antum orang kaya, wallahi hajikanlah saya. Termasuk itu, kan dia butuh dunia kalau itu. Kecuali, akhi wallahi doakanlah saya supaya bisa haji. Oh kita doakan langsung, amin insyaallah, tenang kita doakan. Pokoknya nggak pakai modal, kita ikhlas insyaallah. Bagaimana dengan hukum memberi pengemis dan bagaimana bila pengemis tersebut meminta dengan mengucapkan nama Allah, apakah wajib diberikan? Ikhwah, kalau pengemis ini kan minta paling 1.000, 2.000, kasihkan aja lah ikhwah. Ya kasihkan aja, nggak berat kan. Ya, Pak, wallahi Pak, kan ada nggak pengemis Pak? 10.000 Pak, ada begitu. Kan nggak, paling dia minta, kasihkan aja. Demikian ikhwah, ya nggak apa-apa. Insya Allah ada pahalanya. Ustaz, tapi dia bohong dia urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah ikhwah, sudah jam 6 lebih. Ya demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.